Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, di sini kita akan belajar tentang pengendalian proses di teknik kimia. Yang pertama akan kita pelajari adalah topik kita yang pertama ini, yaitu tentang pengenalan konsep, ya, pengenalan atau pengantar pengendalian proses, ya, pengantar konsep pengendalian proses. Apa itu pengendalian proses? Kita tahu bahwa di sebuah pabrik kimia ada beberapa unit atau beberapa alat, ya, yang kita kenal. Misalnya apa? Reaktor, ya kan? Kemudian ada menara destilasi, kemudian ada pompa, ada kompresor, ya kan? Dan lain-lain. Alat-alat ini disusun dan digabungkan dalam sebuah unit pabrik, ya, yang kita kenal di pabrik kimia, yang dia punya tujuan atau punya target atau tujuan, ya, yaitu mengolah dari bahan baku menjadi sebuah produk. Jadi pabrik itu intinya dia adalah mengolah bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, di sana diperlukan atau menggunakan sejumlah energi. Lalu disyaratkan pula harus dengan pertimbangan ekonomis. Jadi untuk membuat produk dari bahan baku dengan menggunakan sumber energi tertentu, dan dia harus dilakukan secara ekonomis. Artinya harus dengan pertimbangan ekonomis, kaitannya dengan harga produk nantinya, ya kan, yang dihasilkan. Inilah tujuan utama dari sebuah pabrik didirikan, ya. Pabrik kimia didirikan itu tujuannya adalah mengolah bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan sejumlah energi tertentu, dan itu semua harus dilakukan dengan cara yang paling ekonomis. Jadi mempertimbangkan dari sisi pertimbangan ekonominya. Untuk mencapai tujuan itu, maka ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam proses produksi di dalam pabrik itu. Beberapa kebutuhan, ya, kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam proses ini, ya, kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam proses produksi ini. Yang pertama dan yang utama adalah tentang keamanan pabrik. Atau safety. Ini adalah merupakan kebutuhan yang utama. Jadi pabrik harus aman.
Sebagai contoh misalnya kita punya reaktor ya. Sebuah reaktor dioperasikan pada tekanan 20 atmosfer. Ketika kemudian reaktor ini atau tekanan dari reaktor ini menjadi turun ya, dari 20, kalau terjadi penurunan ya kan, kok ternyata tidak tercapai 20, turun dari di bawah 20, turun di bawah 20, maka proses dituntut ya melakukan suatu action atau suatu tindakan ya kan, agar bagaimana tekanan itu kembali naik atau berada di level 20 atmosfer. Nah, tindakan ini yang kemudian disebut dengan tindakan dari eksternal ya kan. Eksternal proses maksudnya ya. Jadi proses itu sendiri nggak bisa kembali ke 20 atmosfer, harus ada suatu action atau tindakan yang harus dilakukan agar dia bisa kembali ke 20 atmosfer. Kenapa begitu? Karena kalau dia berada di bawah 20 atmosfer, kalau reaktor ini beroperasi di bawah 20 atmosfer, mungkin reaksi tidak terjadi. Nah, itu contohnya. Atau sebaliknya, kalau dia menjadi naik lebih tinggi dari 20 atmosfer, maka perlu tindakan eksternal, action yang diperlukan agar tekanannya itu kembali lagi turun ke 20 atmosfer. Karena kalau menjadi lebih dari 20 atmosfer, bisa berbahaya nanti. Bisa terjadi runaway reaction, ya, reaksinya menjadi tidak terkendali. Lalu timbul atau bisa meledak misalnya. Ini satu contoh. Jadi safety itu menjadi suatu kebutuhan yang primer dalam sebuah proses. Kebutuhan yang kedua yaitu spesifikasi produk. Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah pabrik ketika dia akan memproduksi sebuah produk, tentunya dia memiliki spesifikasi tertentu, entah itu berupa kemurnian produk, ya kan? Komposisinya ya, kemurniannya, kemudian yang kemudian kita kenal dengan ada dua yang spesifikasi dalam spesifikasi produk itu, yaitu kuantitas. Berarti di sini ada terkait dengan kapasitas, ya kan? Tentunya kita ingin memproduksi sebuah produk dengan kapasitas tertentu. Berarti kapasitas itu harus tercapai. Ya, sudah kita desain tentunya proses atau pabrik itu dengan suatu kapasitas tertentu. Dan secara normal kapasitas itu bisa dicapai. Tetapi ada suatu keadaan di mana nanti proses itu tidak bisa berjalan dengan stabil, atau mungkin ada gangguan dan sebagainya, menyebabkan akan terjadi gangguan proses. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan atau tidak tercapainya kapasitas. Nah, ini menjadi suatu kebutuhan. Kita kan harus mempertahankan pada kapasitas itu. Dan juga kualitas. Kualitas. Kualitas juga harus dijaga sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam sebuah proses atau pabrik. Jadi yang pertama tadi safety, yang kedua adalah spesifikasi produk. Ini harus bisa dicapai baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi kualitas. Kualitas itu biasanya apa ya? Biasanya ya kemurnian, ya kan? Kemurnian produk. Kalau misalnya produk yang kita hasilkan itu dari reaksi
chain reaction, dari reaksi yang berbentuk seri atau paralel yang kemudian dia berubah lagi menjadi bahan lain, apalagi bahan intermediate, maka kualitas ini menjadi sangat penting. Jangan sampai malah kita ingin produksi suatu bahan A, karena kondisi yang tidak terkendali, malah yang kita hasilkan kebanyakan bahan B gitu. Nah, sehingga disinilah perlu adanya pengendalian, karena untuk menjaga spesifikasi produk yang kita inginkan. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah regulasi pemerintah pada masalah lingkungan. Ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi dari sebuah proses atau sebuah pabrik ya. Karena di dalam lingkungan ini nanti ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita penuhi, terutama misalnya terkait dengan limbah ya kan? Apa itu bentuknya? Bisa jadi limbah itu, atau bisa jadi aturan itu, yang pertama adalah tentang pembatasan konsentrasi senyawa tertentu. Nah, konsentrasi senyawa tertentu kan ada ya biasanya, ya kan? Misalnya tidak boleh mengandung logam berat sekian, tidak boleh. Ya, ada pembatasan pada konsentrasi senyawa tertentu. Bisa juga misalnya yang sering ya, misalnya adalah SO2 yang dibuang ke udara, ke atmosfer ini, atau ke udara. Nah, ini biasanya ada batasannya, ada batas maksimum. Kemudian yang ketiga yaitu misalnya contohnya adalah air limbahnya, limbah cair ya kan, atau air limbah, atau bisa juga dalam bahasa lain adalah limbah cair. Di sini kan ada regulasi juga, ya kan? Ada peraturan dari pemerintah, peraturan-peraturan yang menetapkan ambang batas, ya kan? Ambang batas bagi limbah-limbah yang boleh dibuang ke lingkungan. Nah, salah satu tujuan dari pengendalian proses adalah untuk memenuhi regulasi pemerintah ini yang terkait dengan kebutuhan atau regulasi yang membatasi agar proses itu bisa, atau regulasi lingkungan ya istilahnya, regulasi peraturan pemerintah yang terkait dengan dampak lingkungan. Nah, di sini adalah merupakan salah satu kebutuhan penting dalam sebuah proses. Karena itu pengendalian tentunya ditujukan ke sini, ya kan? Mengontrol limbah yang kita hasilkan. Kebutuhan yang keempat yaitu disebut dengan operational constraint atau batasan operasi. Kita menyebutnya operational constraint, yaitu batasan operasi dari suatu unit atau alat. Jadi setiap alat itu punya batasan-batasan kondisi operasi tertentu ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya menara destilasi. Mungkin ketika Anda mempelajari di proses separasi, di dalam menara destilasi itu nanti ada suatu keadaan yang harus kita hindari. Apa itu? Yaitu terjadinya peristiwa yang disebut dengan flooding atau banjir.
yaitu ketika cairan tidak bisa mengalir ke bawah karena tertahan oleh uap yang bergerak ke atas, sehingga terjadilah banjir. Nah, proses atau terbentuknya banjir ini menyebabkan proses pemisahan menjadi tidak berjalan, bisa gagal, sehingga kita memerlukan pengendalian pada menara destilasi tersebut agar tidak terjadi flooding. Kemudian contoh yang kedua, misalnya pada tangki, penyimpanan. Apa yang menjadi batasan pada sebuah tangki? Yaitu tidak boleh overflow atau meluap, ya kan? Nggak boleh meluap. Jadi mestinya penuh. Artinya kalau kita mengisi suatu tangki, ketika penuh harus ada sinyal memberitahukan kalau tangki sudah penuh, sehingga pengisian kita hentikan, sehingga tidak terjadi meluap atau overflow. Dan juga bisa juga tidak boleh tangki itu kosong, ya kan? Tidak boleh kosong, jangan sampai kita kekosongan. Nah, jadi di sini perlu pengendalian bagaimana agar tangki itu memberi sinyal kalau sudah penuh dan memberi sinyal pula ketika akan kosong, sehingga keadaan ini bisa dihindari, ya kan? Bagaimana agar tidak terjadi meluap dan tidak terjadi kosong. Contoh yang ketiga, misalnya pada proses katalitik. Katalitik berarti di sini melibatkan suatu katalis. Nah, katalis biasanya sangat peka terhadap temperatur. Maka kita mengendalikan bagaimana agar temperatur itu ini kita kontrol, ya kan? Kita kendalikan temperatur itu agar dia tetap pada batasan-batasan yang ditentukan, sehingga tidak menyebabkan rusaknya katalis. Karena kalau dia berada di atas batas ambangnya, nanti bisa menyebabkan katalisnya itu rusak, ya kan? Misalnya kalau katalis itu terbuat dari suppotnya adalah aluminium, Mn dengan aluminium, lalu pada suhu tertentu aluminium itu nanti akan meleleh, maka akan terjadi kerusakan katalisnya. Nah, di sini perlu pengendalian, ya kan? Pengendalian agar dia bisa memenuhi kebutuhan, yaitu batasan-batasan operasi dari suatu alat atau suatu unit. Kebutuhan yang kelima atau yang terakhir adalah kebutuhan ekonomi. Dalam suatu proses harus memenuhi kebutuhan ekonomi. Apa kebutuhan ekonomi di sini? Biasanya kebutuhan ekonomi yang ingin dicapai adalah kita harus mampu mengoptimasi dengan minimalisasi biaya operasi, ya kan? Atau dengan maksimasi profit, ya. Maksimasi profit atau keuntungan. Jadi kebutuhan yang terakhir atau yang menjadi yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah ekonomi. Bagaimana kita bisa menghasilkan satu proses dengan biaya yang minimum atau dengan keuntungan yang maksimum. Nah, untuk memenuhi kelima kebutuhan tadi yang sudah kita bahas, yaitu
safety, kemudian spesifikasi produk, kemudian batasan operasi, ya, kebutuhan lingkungan, ya, yang ketiga yaitu kebutuhan lingkungan. Yang kedua, pertama adalah safety, kemudian kebutuhan spesifikasi produk, kemudian kebutuhan memenuhi regulasi pemerintah pada bidang lingkungan, kemudian batasan-batasan unit atau alat, ya kan, batasan-batasan operasi pada unit atau alat, dan yang terakhir yaitu ekonomi. Nah, untuk memenuhi kelima kebutuhan ini, maka kita perlukan suatu aksi di dalam sebuah pabrik yang kita atau proses yang kita jalankan di pabrik itu. Jadi perlu yang namanya suatu aksi, kan? Action atau aksi. Nah, aksi inilah yang kemudian kita sebut dengan pengendalian, yaitu kita melakukan pengendalian pada proses. Bagaimana kita kendalikan proses itu agar dia stabil, atau yang biasa kita kenal dengan steady state. Prosesnya sudah ajak, ya kan? Stabil atau steady state. Nah, disinilah perlu adanya apa yang kita sebut dengan pengendalian. Perlu suatu sistem pengendalian agar bisa memenuhi kelima kebutuhan yang kita tetapkan tadi, atau yang harus dipenuhi dalam sebuah proses. Berbicara pada pengendalian atau sistem pengendalian, maka kita akan fokus kepada 3 isu utama, ya kan, yang ada pada masalah pengendalian atau kontrol dalam sebuah proses, pengendalian proses. Apa ketiga isu itu? Yang pertama yaitu tentang pengaruh. Pengaruh gangguan pada proses, ya kan? Jadi pengaruh gangguan maksudnya adalah gangguan eksternal, ya tentunya, ya. Eksternal, gangguan dari luar proses, gangguan dari luar proses, gangguan dari luar proses, atau gangguan dari luar, ya. Pengaruh gangguan dari luar terhadap proses itu sendiri. Bagaimana pengaruh gangguan dari luar terhadap proses? Pengaruhnya besar atau kecil, signifikan atau tidak, atau tidak berpengaruh sama sekali mungkin, ya kan? Ini adalah merupakan perkara atau isu yang sangat penting untuk diketahui dalam sebuah pengendalian proses. Kemudian isu yang kedua yaitu masalah stabilitas proses. Stabilitas dari suatu proses. Bagaimana stabilitas proses itu? Apakah suatu proses itu cukup mudah untuk steady state pada jangka waktu tertentu, jangka waktu lama nanti dia akan steady state misalnya. Kalau misalnya kita punya suatu proses pada keadaan yang kita inginkan adalah pada suhu lingkungan 30 derajat, lalu terjadi gangguan misalnya sehingga suhunya naik menjadi 50 derajat. Nah, proses untuk turun kembali ke suhu 30 tentunya lebih mudah, ya. Artinya proses ini mungkin lebih akan stabil
gangguan itu tidak akan berlangsung lama, dia akan kembali lagi ke suhu 30 karena menuju ke suhu normal misalnya. Jadi ada satu proses yang ketika terjadi gangguan dia akan kembali stabil setelah beberapa waktu. Namun ada juga beberapa proses yang ketika terjadi gangguan dia nggak bisa stabil, artinya nggak bisa kembali lagi. Dia akan runaway atau lari. Nah, itu berarti dia termasuk proses yang tidak stabil. Nah, di sini adalah merupakan isu yang penting dalam suatu konsep pengendalian, yaitu tentang stabilitas dari suatu proses. Nanti ada proses yang cukup stabil ke arah steady state, ada proses yang sangat dinamis sehingga tidak stabil proses itu. Satu gangguan sedikit saja dia bisa runaway atau bisa tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga yaitu performa dari proses itu sendiri. Performa proses. Ya kan? Bagaimana performa prosesnya? Di sini sistem pengendalian harus kita rancang sedemikian rupa agar bisa meminimalisir pengaruh gangguan luar ini terhadap proses. Ini bisa kita pastikan bahwa alat kontrol atau sistem pengendalian yang kita rancang mampu menjaga proses itu dari gangguan luar. Kemudian yang kedua adalah membuat proses itu stabil, tetap stabil. Baik ada gangguan atau tidak, proses itu cepat kembali ke kondisi normal. Jadi kan proses itu namanya stabil. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian yang kita rancang haruslah mampu memberikan performa proses yang optimum. Bagaimana agar performanya, agar proses itu bisa berjalan secara yang terbaik. Ini adalah merupakan isu utama yang tiga isu utama yang ada di dalam konsep atau di dalam pengendalian proses, yaitu tentang external disturbance atau gangguan eksternal, kemudian stability of the process, stabilitas proses, dan performa of the process, dan kinerja dari proses itu. Kemudian kita akan berbicara tentang apa itu disturbansi atau gangguan. Jadi kita sebut dengan disturbansi atau gangguan. Apa itu gangguan? Gangguan input misalnya. Apa itu gangguan input? Gangguan input adalah sebuah variabel, yaitu sebuah variabel yang dia memberikan pengaruh, yang berpengaruh, yang berpengaruh pada proses. Jadi sebuah variabel yang berpengaruh pada proses yang akan mempengaruhi outputnya, jadi maksudnya berpengaruh pada proses atau pada output proses, yang berpengaruh pada output suatu proses. Nah, di sini kita sebut, jadi yang berpengaruh pada proses itu apanya? Yaitu berpengaruh pada luaran, luaran proses atau output, yang mana gangguan itu sendiri tidak dapat dikendalikan oleh yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem pengendalian. Nah, maksudnya apa?
Jadi suatu gangguan itu adalah sebuah keadaan atau variabel yang berpengaruh pada luaran proses, tapi dia tidak dapat dikendalikan oleh sistem pengendalian. Apa itu maksudnya? Misalnya gangguan dari suhu lingkungan. Nah, kan kita tidak bisa ya kendalikan suhu lingkungan itu harus pada suhu sekian, nggak bisa. Suhu lingkungan itu adalah merupakan gangguan dari luar, sehingga tidak bisa kita kontrol suhunya harus sekian gitu, nggak bisa. Pada saat kita merancang unit atau merancang proses, mungkin kita sudah mendesain bahwa proses ini kita rancang pertukar panasnya, lalu kita rancang suhu lingkungan pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, ketika kemudian terjadi panas terik, ya suhunya naik menjadi 35 misalnya. Kan ini nggak bisa dikontrol atau nggak bisa dikendalikan oleh alat pengendali ya, agar lingkungan suhunya tidak naik, kan tidak bisa. Atau kalau misalnya dingin, udara lagi sedang dingin, malah suhunya berada di bawah, misalnya sampai 25 derajat Celcius, kita juga nggak bisa mengendalikan suhu lingkungan itu agar tidak menjadi 25 derajat Celcius. Maka di sini suhu lingkungan itu berarti merupakan disturbansi atau merupakan gangguan. Nah, di sini dia tidak bisa dikendalikan oleh sistem, jadi tidak dapat dikendalikan oleh sistem pengendalian, tapi sistem pengendalian itu akan memberikan respon kepada variabel yang lain agar pengaruh gangguan itu bisa diminimalisir terhadap luaran proses. Di sini kita ilustrasikan ya, misalnya kita punya proses, lalu di sini ada variabel input, input variabel input, lalu di sini ada outputnya, output dari proses itu. Datangnya gangguan itu adalah terhadap proses atau terhadap input. Nah, di sini datanglah gangguan. Gangguan ini adalah sebuah variabel input yang lain ya, selain variabel input yang kita tetapkan ini ya kan. Ini variabel input yang kita tetapkan, lalu muncul input yang lain yang memberikan gangguan pada proses yang kita sebut sebagai gangguan dari proses karena ini tidak bisa kita kendalikan, maka kita sebut gangguan. Input yang lain tapi yang tidak dapat kita kendalikan, maka dia kita sebut sebagai gangguan terhadap proses. Nah, gangguan ini tentunya akan berefek atau berpengaruh kepada output dari proses itu. Nah, maka di sini diperlukan adanya suatu aksi ya kan, yang akan dilakukan oleh controller, yaitu untuk dimasukkan ke dalam proses tersebut. Nah, apa aksinya itu? Yaitu biasanya adalah dilakukan dengan manipulasi, ya kan? Manipulasi dari input yang lain, ya kan? Atau variabel input yang lain. Manipulasi variabel input yang lain. Nah, variabel input yang lain yang dimanipulasi oleh controller ini yang biasanya disebut dengan manipulated variable. Ini disebut dengan manipulated variable atau biasanya diberi kode dengan MV. Manipulated variable itu disebut dengan MV misalnya. Jadi gangguan ini tidak bisa dikendalikan, tapi controller harus melakukan suatu aksi tertentu, yaitu memanipulasi dari input yang lain agar dia bisa mengimbangi gangguan itu. Nah, misalnya, kok suhu lingkungan naik, maka pendingin, aliran fluida pendingin kita naikkan agar proses pendinginannya menjadi lebih besar, sehingga suhunya akan kembali lagi kepada suhu yang kita inginkan. Nah, itu contohnya gitu. Kalau kita punya suatu bahan yang kita inginkan pada suhu tertentu,
dengan cara kita kipas misalnya ya kan, lalu suhunya kita tahan di suhu 50, tapi ternyata suhunya terjadi lonjakan suhu menjadi 70, maka kita nggak bisa kontrol lonjakan suhu 70-nya itu, tapi kita bisa mengontrol actionnya, yaitu apa? Putaran kipasnya kita percepat atau kita perbesar sehingga pendinginannya menjadi meningkat. Maka akhirnya lonjakan suhu lingkungan tadi itu atau gangguan yang muncul itu bisa ditekan pengaruhnya terhadap proses sehingga output proses menjadi kembali normal atau cepat kembali normal. Di sini yang disebut dengan manipulated variable. Jadi controller itu melakukan action pada manipulated variable. Sedangkan gangguan itu yang akan merubah output. Jadi di sini controller itu merespon terhadap gangguan. Gangguan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis gangguan pada suatu proses. Ada 3 jenis gangguan. Apa itu misalnya? Yang pertama yaitu gangguan bisa timbul ketika kita melakukan perubahan set point. Melakukan perubahan set point. Apa itu set point? Set point itu adalah sebuah nilai. Jadi ini sebuah nilai ya kan. Nilai yang diinginkan. Nilai yang diinginkan dari suatu variabel terukur. Jadi di dalam proses pengendalian nanti ada variabel yang namanya variabel terukur atau measured variable. Jadi ada variabel yang terukur. Artinya variabel itu dipasangi alat indikator. Misalnya temperatur reaktor, maka di situ beri alat indikator temperatur. Berarti kan dia terukur. Berapa suhunya dia akan selalu termonitor. Itu namanya variabel terukur atau measured variable. Pada awalnya misalnya kita set reaktor ini untuk bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Maka proses sudah berjalan steady state normal. Satu saat kita melakukan perubahan set point-nya. Sekarang kita set, naikkan suhunya menjadi 90. Yang semula 80, ya kan? Kita naikkan suhunya menjadi 90. Nah, itu namanya kita melakukan perubahan set point. Semula set point ini kita setting pada 80 derajat Celcius, lalu kita ubah menjadi 90 derajat Celcius. Lalu apa yang terjadi dengan proses itu? Maka perubahan set point seperti ini pun namanya gangguan terhadap proses, ya kan? Maka proses akan terjadi gangguan, akan terjadi kekacauan. Namun karena adanya alat pengendali, maka kekacauan itu bisa kemudian diantisipasi atau bisa diminimalisir efeknya, sehingga proses akan kembali steady state pada set point yang baru pada suhu 90 derajat Celcius misalnya. Itu sebagai contoh. Artinya perubahan set point ini akan menjadi gangguan bagi suatu proses itu atau suatu sistem. Kemudian yang kedua, gangguan itu bisa juga timbul dari perubahan input. Perubahan input. Apa maksudnya perubahan input misalnya? Perubahan input ini yang dimaksud adalah berupa variasi. Variasi yang terjadi pada input. Variasi yang terjadi pada input itu misalnya apa?
Misalnya kita menetapkan dalam proses itu suatu kemurnian bahan baku misalnya yang dari luar ya kan. Bahan baku kita tetapkan 80% komposisinya bahan A ya kan. Nah, akan tetapi bahan baku yang kita beli dari pihak luar misalnya dari supplier kita kan belum tentu dia bisa exactly ya, bisa tetap dalam komposisi 80% itu. Mungkin suatu saat kita menerima bahan baku yang komposisinya 82% atau 85% atau hanya 80%. Nah, terjadinya variasi di bahan baku ini atau variasi input ini itu juga merupakan salah satu tipe gangguan bagi sebuah proses. Jadi variasi dalam input ini variasi komposisi misalnya, variasi suhu juga bisa, ya kan? Suhunya ternyata yang masuk ke dalam proses itu suhunya terjadi variasi, artinya fluktuatif. Nah, itu juga akan menjadi sebuah bentuk dari gangguan. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan yang berasal dari perubahan output. Perubahan output atau yang demand-nya yang kita inginkan ya. Misalnya suatu proses kita melakukan atau merubah target ya kan. Jadi kita ingin suhunya kita naikkan ya, hampir mirip dengan set point tadi ya. Kalau set point tadi yang kita ubah ada pada controllernya ya kan. Set point atau targetnya kita naikkan jadi 90. Otomatis ketika kita melakukan penaikan set point tadi itu menjadi sebuah gangguan tersendiri. Nah, di sini juga sama. Kita ingin merubah outputnya, misalnya output produknya nanti kita ingin suhunya naik menjadi sekian, menjadi 100. Nah, itu juga akan menjadi sebuah tipe gangguan. Jadi ini hampir mirip ya antara output dengan set point tadi. Cuma kalau set point itu disetting pada alatnya, sedangkan output ini adalah pada proses, ya kan? Pada prosesnya atau luaran proses. Itu pada luaran dari proses itu atau output prosesnya. Oke, di sini kita sudah membahas tentang pengenalan konsep dasar tentang bagaimana pengendalian proses itu, apa yang dilakukan, dan juga sudah kita jelaskan sedikit tentang disturbansi atau gangguan ya, dan pengaruhnya terhadap sebuah proses dan kenapa harus adanya pengendalian. Salah satu alasan kita harus melakukan suatu pengendalian dalam sebuah proses adalah karena memang adanya gangguan itu, ya kan? Gangguan bisa yang sifatnya internal, bisa juga yang sifatnya eksternal. Sehingga kita perlu suatu sistem pengendalian agar bisa menjaga suatu proses kita itu menjadi tetap stabil dalam kondisi yang tetap steady state. Baik, demikian untuk topik kita hari ini, untuk topik kita kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan topik selanjutnya di pertemuan kita yang akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.